ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وبعد. Para hadirin jamaah sekalian, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini ya kita bisa dipertemukan kembali dalam kajian rutin ya setelah libur selama akhir Ramadan dan Lebaran ya, kita bertemu kembali ya, mudah-mudahan amalan yang sudah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah ya kita semua. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian ilmu fikih ya, masih terkait dengan fikih ibadah, masih membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan sholat berjamaah ya. Sebelumnya sudah kita bahas tentang keutamaannya ya, tentang hukumnya ya, kemudian berapa ya minimal jumlah jamaah ya, di mana ya jamaah itu dilakukan ya, khususnya di masjid ya, dan apa uzur ya yang diberi rukhsah untuk tidak hadir jamaah. Nah, itu sudah kita bahas. Ada uzur-uzur yang sifatnya umum ya, yaitu mencakup ketika terjadi hujan besar ya, jalanan becek yang membuat sulit ya, apalagi jalannya tanah lumpur gitu ya, ketika ada kesulitan ya. Ya kecuali kalau sekarang sebenarnya lebih mudah ya, jalannya udah enak ya, ada payung, ada ya. Jadi walaupun mendapat kesulitan, ketika orang berusaha ya bersungguh-sungguh ya, tentu itu lebih bagus. Tapi memang diberi rukhsah ya untuk tidak hadir. Ya, kemudian juga cuaca yang sangat dingin. Ya. Ya, ada hadisnya yaitu sudah dibahas dan juga para ulama memasukkan hal-hal yang semisal. Ya, misalnya sangat gelap, ya sangat gelap sehingga susah untuk berjalan ya. Nah, berikutnya akan kita bahas sekarang ya adalah ujur-ujur khusus ya bagi individu. Ujur yang ada pada individu, masing-masing individu. Kalau tadi kan secara umum mencakup banyak orang ya. Kalau ini masing-masing orang. Nah, yang pertama adalah tentu al-maradu ya, sakit. Ya, nah di sini jelas ya, sakit yang memang membuat sulit orang datang ke masjid melaksanakan sholat berjamaah ya, dan ini disepakati ya oleh para ulama ya, seperti yang dikatakan oleh Ibnul Mundir ya. Ibnul Mundir ya dikenal beliau menulis kitab berkaitan dengan ijma ya. Jadi beliau menghimpunkan ya apa saja hal-hal yang menjadi ijma disepakati oleh para ulama ya, tidak ada perbedaan pendapat ya, walaupun terkadang ya ya ada hal-hal yang ijma'nya kurang tepat sebagai ijma gitu ya, ada kritik dari ulama lain ya. Tapi kalau di sini jelas ya menjadi ijma ya. Jadi kata beliau, la alamu ilafan baina ahlil ilmi
anna lil marid an yatakhallafa 'anil jama'an min ajlil marad. Aku tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di antara para ahli ilmu bagi orang yang sakit ya untuk tidak pergi ke jamaah, ya tidak ke masjid untuk sholat berjamaah, min ajlil marad, dikarenakan sakit. Nah, karena memang Rasulullah SAW sendiri ya pernah wali anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, dan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma marido, ketika beliau sakit ya takhallafa anil masjid, ya beliau tidak berangkat ke masjid, wa qala, ya, dan berkata, muru Abu Bakrin fal yusalli, perintahkanlah Abu Bakar maka hendaklah dia mengimami. Yusalli itu maknanya mengimami, ini mengimami orang-orang, ya mengimami makmum, ya. Terutama memang ini ketika semakin parah ya sakitnya, karena sebagaimana di kajian sirah ya, tapi itu belum tamat ya, itu ada di akhir-akhir di pembahasan sirah ya, sakitnya Rasulullah itu cukup lama ya, sekitar berapa 14 hari ya, 2 mingguan. Tapi selama sakit itu di awal-awal beliau tetap ke masjid. Ya, hanya ketika tidak ke masjid itu kalau tidak salah dirujuk lagi 3 hari ya terakhir itu ya. 3 hari sebelum akhir ya beliau sakitnya sangat parah. Nah, sehingga tidak ke masjid dan memerintahkan ya Abu Bakar untuk mengimami. Ketika memerintahkan ya Abu Bakar untuk mengimami, itu juga menunjukkan isyarat bahwa pengganti Rasulullah itu Abu Bakar. Ya, jadi dalam soal kepemimpinan setelah Rasulullah SAW, ya itu memang tidak secara tegas Rasul menyebut bahwa pemimpin setelah beliau itu Abu Bakar, tidak. Tapi ada isyarat-isyarat. Jadi antaranya menyuruh Abu Bakar menggantikan imam, menggantikan Rasulullah sebagai imam. Ya, ada banyak isyarat-isyarat. Makanya dari isyarat-isyarat Nabi inilah yang kemudian ditangkap oleh para sahabat, dan memang menjadi kesepakatan bahwa yang bisa ya atau berhak menggantikan Rasul itu ya Abu Bakar, dalam arti yang lebih tepat ya untuk memimpin setelah Rasul tidak ada itu adalah Abu Bakar sendiri. Semua sepakat, maka tidak ada perbedaan pendapat, dan juga tidak lama itu pemilihan itu, tidak lama, hanya musyawarah sebentar ya, lalu disepakati ketika diumumkan kepada orang-orang ya semuanya sepakat, tidak ada yang menolak. Nah, ini sebenarnya sebagai bantahan juga ya bagi kalangan Syiah misalnya yang menolak ya kekhalifahan Abu Bakar Siddiq. Ya, disangkanya Rasul itu katanya ini hanya asumsi mereka ya, angan-angan gitu ya, seakan-akan Rasul itu memberi wasiat bahwa yang akan menjadi pemimpin itu Ali bin Abi Thalib, padahal tidak ada. Ya, tidak ada sama sekali Rasul itu berwasiat siapa yang akan menjadi pemimpin setelah itu, enggak ada. Ya, itu hanya dusta, hanya hoak ya yang disebarkan oleh orang-orang Syiah. Nah, jadi di sini Rasulullah SAW menyuruh kepada Abu Bakar untuk mengimami ya orang-orang. Nah, walaupun nanti pada saat Abu Bakar mengimami itu, ada saat Rasulullah SAW itu kemudian beliau kuat dan datang ke masjid. Nah, karena memang antara Masjid Nabawi dengan
rumah beliau kan berdekatan. Ya, ada kamar-kamar istri-istri beliau, dan memang di akhir-akhir beliau itu di rumah Aisyah, ya, di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ini merupakan keistimewaan Aisyah juga, di mana Rasulullah SAW itu meninggal nanti di rumah Aisyah, ya. Jadi pada saat Abu Bakar sedang menjadi imam, lalu Rasul datang. Nah, Abu Bakar dengan secara sadar, ya, itu mundur gitu, ya, sengaja mundur, mempersilahkan Rasulullah untuk menjadi imam. Makanya nanti ketika Rasulullah itu bahkan beliau duduk, ya, dan Abu Bakar tuh di samping beliau. Jadi Abu Bakar mengikuti Rasul, sedangkan para makmum itu mengikuti Abu Bakar. Ada satu kejadian seperti itu, ya. Nah, jadi yang jelas di sini menjadi dalil bahwa orang yang sakit, ya, karena memang sakit itu ya menjadi uzur, ya, yang membuat diberikan keringanan, ya, dalam berbagai hukum-hukum syariat, dalam berbagai ibadah. Jadi hal itu hal yang wajar, ya, hal yang wajar. Fa in kana maradun yasir la yasuqu mahu al-qasdu. Nah, jika sakitnya itu ringan, tidak sulit, ya, untuk menuju ke masjid. Kawaji dirsin, ya, wa sudain yasir, ya, seperti sakit gigi, ya, dan sakit kepala yang ringan, ya, wa humma khafifah, demam yang ringan, falaisa biudrin, maka itu bukanlah uzur. Wadabatuhu bi antalhaku masyaqqatun ka masyaqqatil masyi bil matar. Ya, dan mereka membuat ketentuan, ya, kesulitan dalam sakit itu seperti kesulitan orang berjalan pada saat hujan tadi itu. Jadi kalau seperti halnya orang yang sulit berjalan ketika hujan besar, maka begitu juga ketika orang sakit, ya, susah, ya, berat dalam berjalan ke masjid. Jalannya linglung gitu, ya, sempoyongan kalau orang pusing, ya, badannya lemah gitu. Nah, itu artinya kan ada kesulitan di sana. Maka itu adalah uzur, ya, dibolehkan. Ya, tetapi kalau yang ringan-ringan, ya, sakitnya, nah, itu bisa, ya, diusahakan. Fa in ukhidha bil azima in qudira fa atamma maradi fa huwa afdal. Ya, jika fa in akhadha bil azima, kalau dia mengambil dengan azimah, ya, azimah itu lawan dari rukhsah. Kalau rukhsah itu keringanan, ya, azimah itu, ya, artinya, ya, bukan suatu keringanan. Dia tidak mengambil keringanan, dia mengambil sesuatu yang kewajiban asal gitu, ya, kewajiban asal, azimah. Ya, jika dia mampu, ya, lalu dia datang bersamaan dengan sakit, jadi mau memaksakan, tapi dia mampu gitu, tapi dengan memaksakan, dengan ada usaha yang keras, ya, maka tentu itu lebih baik. Ya, tentu itu lebih baik. Ya, apalagi kalau misalnya ada yang membantu, ya, ada yang membantu dalam perjalanannya. Ya, makanya kan ketika sholatnya pun, ya, boleh, ya, dia misalnya sambil duduk atau di kursi roda, ya, di kursi, duduk di kursi itu dibolehkan ketika memang ada uzur sakit. Jadi tidak apa-apa kalau ingin memaksakan, ya.
Di samping ya tadi ya, kalau orang memilih rukhsah ya boleh, ya, memilih rukhsah ya boleh. Terlepas dari ada perbedaan ya, perbedaan hukum dari sholat jamaah itu sendiri ya, ada yang mengatakan fardu ain, fardu kifayah, dan paling minimal itu sunnah muakkadah sholat berjamaah itu ya. Seperti yang dikatakan juga oleh Ibnu Mas'ud ya, ini dalam Sahih Muslim dan yang lainnya ya, Ibnu Mas'udin qala, dia berkata laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu 'anis shalah illa munafiq. Ya sungguh aku telah melihat kami ya para sahabat dengan Rasulullah ya, dan tidak ada yang tidak berangkat menuju sholat berjamaah illa munafik, kecuali orang munafik ya. Qad ulima nifaquhu, sungguh telah diketahui kemunafikannya, au maridun, atau sakit. Nah, jadi kata Ibnu Mas'ud ini ya, jadi orang yang tidak datang ke masjid kalau memang tidak ada uzur ya, itu dia orang munafik ya, dia orang munafik ya, atau sakit. Wa in kana al-marid la yamshi baina rijlaihi hatta ya'ti as-shalah. Nah, jika dia sakit dia akan berjalan ya dengan dua kakinya sampai dia, maksudnya ini Rasulullah ya, menjelaskan Rasulullah. Jadi tadi ya, selain ketika Rasulullah SAW sakit yang cukup parah sakitnya yang membuat beliau tidak mampu untuk datang ke masjid, tapi di sakit-sakit yang lain tadi ya, makanya di akhir hayat beliau yang sakit sekitar 14 hari itu justru di awal-awal tuh lebih banyak beliau tetap ke masjid selama sakit itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya al-illah ya, kal a'ma wa nahwihi ya, yaitu apa? Karena ilah di sini maksudnya cacat, karena kecacatan yang menjadi rukhsah untuk tidak ke masjid, seperti buta dan yang semacamnya. Faqad rakhasan Nabi sallallahu alaihi wasallam li Utban bin Malik. Sungguh Nabi SAW telah memberi rukhsah ya kepada Utban bin Malik an yusalliya fi baitihi, untuk sholat di rumahnya, lamma qala, ketika dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad ankarat basori, atau qad ankartu basari, sungguh aku telah mengingkari penglihatanku, wa ana usolli liqaumi, dan aku sholat. Jadi maksudnya ketika dia buta ya, Utban atau ya Utban bin Malik ini, meski dia buta ya, tidak melihat, tapi tetap sholat ya bersama kaumnya. Fa idza kanatil amtar salal wadi alladhi baini wa bainahu, apabila hujan ya yang mengalir lembah itu jadi maksudnya banjir ya, dengan banyaknya air ya dari hujan itu yang menghalangi ya, antara aku dan mereka, falam astati an atiya masjidahum fa usalli bihim, lalu aku tidak mampu untuk datang ke masjid mereka lalu aku sholat bersama mereka ya. Nah, sebenarnya di sini berkumpul ya dua uzur, yang pertama buta, yang kedua hujan. Jadi memang sulit ya. Dalam lafaz lain dari hadis Anas ya, telah berkata seorang laki dari Ansor, ya sungguhnya aku tidak bisa sholat bersamamu ya, dan dia adalah orang yang besar badannya, rajulan dohman
Ya, nah sebagian ulama memasukkan bahwa besarnya badan seseorang yang gemuk, ya itu termasuk ujur juga. Jadi mungkin terlalu gemuk jadi susah berjalan. Ya, jadi orang yang terlalu gemuk kan susah dalam berjalan, itu ada ya sebagai ulama menilai sebagai uzur, dibolehkan untuk tidak ke masjid berjamaah. Obesitas itu penyakit juga kan. Terlalu gemuk. Ya. Nah, jadi jika memang seorang yang buta itu ya tidak mendapatkan ya atau tidak memiliki orang yang menuntun dia ke masjid, nah ini tentu membolehkan ya dia untuk tidak datang ke masjid ya. Berbeda di sini ada perbedaan pendapat. Berbeda dengan Hanafiyah, para ulama Hanafiyah yang memberikan ujur secara mutlak meskipun ada yang menuntun. Ya, jadi kalau para ulama yang lain tadi uzur kalau memang tidak ada yang menuntunnya ke masjid. Ya, nah kalau ada yang menuntun, nah itu tidak uzur. Tidak ada yang menuntun, berarti dia tetap harus ke masjid. Bagi yang buta itu, ini menurut mayoritas ulama. Sedangkan bagi ulama Hanafiyah, kalau itu secara mutlak mau ada yang menuntun, mau tidak, tetap uzur bagi orang itu, rukhsah untuk tidak ke masjid. Ya, tapi kalau tadi ya kalau dia mau berusaha untuk datang ke masjid itu lebih baik. Ya, kadang kan kalau orang yang udah biasa ya, walaupun buta tidak ada yang menuntun, dia bisa nyari jalan sendiri. Ya, dia bisa nyari jalan sendiri, itu berarti dia berusaha. Ya, itu seperti halnya Abdullah ya bin Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta ya, itu kan Allah sebutkan di surat Abasa itu. Ya, yang datang kepada Nabi itu wa huwa yas'a. Jadi Abdullah ibnu Maktum itu dia yas'a, berusaha, jadi datang ke Nabi ya dalam kondisi dia buta. Berarti kan usahanya ya sangat keras ya untuk mencari jalan. Ya, bersungguh-sungguh datang kepada Nabi untuk belajar kepada Nabi. Makanya Rasul ditegur gara-gara Abdullah bin Maktum itu. Rasul ketika sibuk mendakwai orang kafir ya, beliau agak cemberut gitu wajahnya. Ya, agak cemberut dan ditegur oleh Allah, abasa wa tawalla. Dia cemberut. Jadi disindir oleh Allah. Ya, dia cemberut maksudnya Nabi Muhammad. Ya, bermuka masam. Anjaul a'ma, karena datang seorang yang buta. Ya, kepada Nabi. Makanya setelah ditegur itu, Rasul itu setelah itu tidak pernah lagi bersikap cuek, selalu disambut ketika datang Abdullah ibnu Maktum ini. Bahkan dilayani oleh Rasul itu, dikasih tempatnya gitu. Selalu dilayani ketika bertemu dengan Abdullah ibnu Maktum setelah ditegur di dalam surat Abasa. Ya. Nah, jadi kalau yang mau berusaha ya itu lebih baik. Jangan kemudian, karena kan ya sudah takdir gitu ya, sudah merupakan ketentuan, ketetapan Allah, dan sebagai ujian orang diberikan kecacatan ya, baik itu buta atau yang lainnya. Ya tidak ada lain untuk menerima itu kondisi yang ada. Ya, dan bagi orang-orang yang punya tekad yang kuat, itu tidak menghalangi dia untuk bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan dalam ibadah. Gitu ya. Dan justru itu menjadi apa? Pendorong, menjadi pemecut gitu ya bagi yang lain yang normal gitu. Kadang kan ya ada orang yang cacat berusaha gitu datang ke masjid, datang untuk belajar. Nah, orang yang normal ketika melihat itu menjadi motivasi. Ya kan? Menjadi motivasi. Justru dari situlah dia juga akan mendapat pahala. Karena dengan kondisinya yang seperti itu tuh jadi
memotivasi orang lain tanpa harus berkata-kata, dengan kondisi yang ada pada dirinya. Ya, itu bisa jadi motivasi, menjadi dakwah bagi yang lain. Ya, justru disitulah kekurangan itu jadi kelebihan sebetulnya. Kekurangan itu jadi kelebihan, di mana dia bisa dakwah dengan kekurangannya itu. Ketika orang melihat itu kan ternyuh gitu. Ya, sehingga orang akan sadar, ya saya yang normal, ya diberikan fisik yang normal, ya kenapa tidak bersungguh-sungguh gitu. Kalah oleh yang ada kecacatan di dalam dirinya. Ya, nah kemudian ya yang berikutnya itu al-khauf, ya adanya rasa takut. Ya, jadi takut pokoknya dalam hal apapun ya, mengkhawatirkan, takut terhadap dirinya, baik itu ada penguasa atau ada orang yang zalim, ya ada musuh, ya ada pencuri. Jadi kalau ke masjid takut, ya ada yang zalim, ada yang jahat misalnya, ada yang ngincer. Ya takut, baik takut terhadap nyawa ya dirinya ya ataupun harta. Ketika hartanya dalam bahaya, kalau saya tinggalkan rumah nanti ada yang maling. Nah, itu menjadi uzur, dibolehkan orang untuk tidak ke masjid. Ya, atau misalnya jalannya itu bahaya, ya membahayakan, ya bisa orang celaka. Ya, perjalanan yang dilewatinya, nah, itu juga adalah bagian dari ketakutan. Ya, atau khawatir terhadap keluarganya kalau ditinggalkan. Ya, itu menjadi ujur tersendiri. Ini juga ujur ini pernah disebutkan dalam hadis, ya, tetapi tidak marfu, ya artinya tidak sahih dari Nabi, ya, tetapi dia mauquf, ya dari sahabat. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, siapa yang mendengar panggilan azan, ya, falam yamna'hu min ittibaihi udrun, tidak menghalanginya, tidak ada uzur yang menghalanginya, ya, untuk memenuhi ya panggilan itu. Nah, uzur itu apa? Khaufun au marad, ya, rasa takut atau sakit. Ya, nah, jadi di situ disebutkan ya adanya rasa takut. Kemudian yang berikutnya, hulurut ta'am inda man lahu fihi hajah, ya dihidangkannya makanan ketika memang punya kebutuhan, artinya sedang lapar nih. Ya, sedang lapar, makanan sudah tersedia, ya udah azan. Nah, bagi yang kondisi seperti itu diberikan rukhsah untuk makan terlebih dahulu. Jadi idza wudi, dalam hadis ya Rasulullah SAW bersabda, idza wudi asya'u ahadikum wa uqimatis shalah fabda'u bil asya. Ya, jika telah diletakkan, telah disediakan makan malam, asya itu makan malam, ya, salah seorang dari kalian, ya, dan sholat itu didirikan, maka mulailah dengan makan malam itu dan jangan terburu-buru hingga selesai. Ya, jadi ini bagi yang memang membutuhkan aja. Jadi bagi, terutama ya bagi yang lapar, ya, bagi yang lapar, makanan sudah tersedia itu silahkan diberikan rukhsah makan dulu. Ya, berarti kan dia nanti terlambat. Tetapi kalau dia lebih memilih untuk datang ke sholat dulu, itu lebih baik. Cuman kan rukhsah, kalau rukhsah itu ya artinya keringanan. Keringanan itu boleh diambil, boleh tidak. Itu kan. Jadi dia memilih tetap mau sholat dulu, ya silakan. Cuman ini diantara kenapa dijadikan rukhsah, ya karena khawatir akan mengurangi khusyuan. Ketika sholat itu kebayang-bayang makanan gitu. Apalagi sudah lapar. Nah, itu supaya tadi menghilangkan ketidakhusyuannya di dalam sholat.
ya. Jadi dibolehkan ketika memang sudah tersedia. Kemudian ya yang berikutnya ini ada dua lagi lah ya. Menahan akhbasain ya, dua akhbas ya, maksudnya kencing dan buang air besar. Jadi kalau orang mulas ini mau sholat ya itu uzur, boleh dia untuk tidak berjamaah. Ya, apalagi ketika dia buang air besar kan lama waktunya, ya udah selesai itu jamaahnya, keburu selesai. Nah, maka itu juga termasuk uzur yang dibolehkan ya orang untuk tidak sholat berjamaah. Ini sebagaimana hadis dari Aisyah ya, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, la sholatan bihadratit ta'am, tidak ada sholat ketika sudah dihidangkan makanan yang tadi, wala huwa yudafi'uhul ahbasan, tidak juga ketika dia menahan dua ahbasan tadi, yaitu kencing dan buang air besar. Ya, dalam hadis lain, idza arada ahadukum an yadhhabal khala wa qamatis shalah falyabda bil khala. Ya, apabila salah seorang dari kalian hendak pergi ke kamar mandi, buang air maksudnya ya, dan sholat didirikan, maka mulailah dengan pergi ke kamar mandi itu. Ya, itu adalah uzur ya. Kemudian yang terakhir ya, itu makan bawang, baik bawang merah, bawang putih, bawang hijau ya, prei, bawang prei, ini ada di Eropa ya, karot, dan yang semisalnya yang ada aroma yang tidak sedap. Karena memang kan Rasul melarang ya agar jangan datang ke masjid kami, kata Rasulullah, orang yang makan bawang. Maksudnya di sini bawang yang mentah, yang masih mengeluarkan aroma yang bau. Kalau yang sudah dimasak mah udah hilang sebetulnya kan baunya. Nah, termasuk juga hal-hal lain yang sama, yang sulit hilang seperti jengkol, pete yang masih bau, termasuk rokok gitu ya. Nah, itu hendaklah, makanya itu bisa mengganggu ya manusia dan juga malaikat, merasa terganggu dengan aroma yang bau itu. Makanya kan dia dianjurkan agar wangi gitu ya ke masjid itu, tidak bau. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kalau ada waktu untuk bertanya ya silakan. Ini terkait dengan syarat menjadi imam. Ada seseorang yang terbiasa menjadi imam, kemudian ketika datang waktu sholat, beliau menolak menjadi imam karena katanya duduk di antara dua sujudnya kurang sempurna karena ada bagian kaki yang agak sakit. Apakah ada ketentuan seperti itu? Misalkan dia punya cacat fisik, apakah padahal hafalan Qur'annya banyak, pemahaman agamanya bagus, apakah itu bagian menjadi syarat imam itu harus fisiknya sempurna? Ya, itu nanti sebenarnya ada pembahasan yang khusus ya tentang imam. Ya, sepertinya yang saya tahu ya tidak ada ya disyaratkan fisik harus sempurna. Yang cacat pun boleh. Ya, nanti ada tuh tadi yang hadis tadi sebetulnya yang Utban ya, atau Itban bin Malik itu dia jadi imam padahal dia buta. Ya, jadi nggak ada masalah baik dia buta atau tadi ya karena yang menghalangi dia untuk duduk ya kurang sempurna ya dalam duduk tasyahudnya, ya karena ada rasa sakit ya atau bagaimana. Yang jelaskan makmum tahu bahwa dia tidak mampu duduk sempurna itu karena ada uzur, karena ada penyakit, sehingga makmum tidak ikut-ikutan gitu kan.
ya tahu bahwa itu karena uzur, nah, itu boleh-boleh saja. Jadi tidak ada ketentuan bahwa yang cacat tidak boleh jadi imam, tidak. Justru faktanya ada sahabat yang cacat, buta, dia jadi imam, boleh, nggak ada masalah. Ya, adapun tadi ada yang kurang sempurna, itu kan ya sesuai dengan kemampuan. Dia mampunya begitu ya, sesuai dengan kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Tidak harus memaksakan. Ya cukup ya, insyaallah sudah azan. Terima kasih ya atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat, nambah kepahaman dan kualitas ya amalan ibadah kita. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.